Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah keluarga hari Rabu 1 April 2020 di rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saat ini kita sedang menjalani Minggu Prapaskah yang mengingatkan kita tentang kasih Allah yang mengalahkan maut. Dalam suasana yang mencekam saat ini, apalah artinya semua ini dibandingkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Sebagai orang percaya, kita tidak usah gentar. Marilah tetap beribadah menghadap kehadirat-Nya, sumber pengharapan dan kekuatan. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur untuk hari-hari yang telah kami lalui. Engkau selalu menjaga dan beserta dengan kami di tengah keprihatinan terhadap situasi yang terjadi di tengah bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu, teguhkan iman kami kepadamu, dan hanya bersamamu kami aman. Saat ini kuduskanlah ibadah kami ya Tuhan, dan anugerahi kami damai sejahtera ilahi. Terimalah semua pujian dan doa yang kami naikkan kepadamu, karena kami percaya Engkau hadir dan memberkati ibadah kami ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Kita satu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di tengah-tengah suasana yang begitu masih mencekam karena peristiwa wabah virus corona, Tuhan, yang biasanya kami lakukan ibadah keluarga dalam perjumpaan pertemuan di sektor-sektor pelayanan 1 sampai dengan 8 itu tidak bisa kami lakukan, tetapi kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan tetap hadir
Karena di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, maka Tuhan ada di situ. Oleh karena itu, kami bersyukur atas pimpinan, tuntunan, dan kehadiran Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami kembali diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk kami mampu memahami apa yang harus kami perbuat di dalam perjalanan hidup ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa Sorgawi, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 14 ayat 7 sampai dengan 11. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 7 sampai 11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dari hari lepas hari. Hosiana, 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 Hosiana. Silahkan duduk. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Saat ini kita diperhadapkan dengan satu peristiwa lagi, yaitu kita tidak bisa berkumpul. Tapi saya kira kita jangan kecil hati, jangan kecewa. Kita yakin bahwa walaupun 2-3 orang berkumpul, maka Tuhan ada. Marilah kita lewati hari-hari yang diusulkan oleh negara kita, pemerintah, presiden kita, untuk bagaimana secara fisik kita tidak bertemu satu dengan yang lain, di dalam kerangka kita memutus mata rantai perjalanan daripada virus ini yang merajalela bukan hanya di Ciledug, Jakarta, Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Nah, bertolak dari peristiwa itu kita diperhadapkan dengan bacaan kita, yaitu Injil Lukas. Saya kira kita semua pahami, Lukas ini ditulis untuk kepada orang-orang yang non-Yahudi. Secara khusus dia tujukan kepada sahabat temannya yang menjadi petobat baru, yaitu Theophilus. Kalau kita baca Lukas, saya melihat di sini dalam catatan Alkitab yang ada kurang lebih 7 bagian yang dibagi daripada bacaan Lukas kita. Yang pertama itu yang saya katakan, kalau kita lihat Injil Lukas, maka di situ berbicara tentang pendahuluan. Injil Lukas itu pasal 1 ayat 1 sampai 4 itu pendahuluan, ini loh Lukas. Yang kedua, kedatangan juru selamat. Yang ketiga, persiapan bagi pelayanan juru selamat. Yang keempat, pelayanan di Galilea. Yang kelima, pelayanan selama perjalanan terakhir ke Yerusalem. Nah, yang kelima inilah perikop bacaan kita, bahwa di sini Lukas mencoba menampilkan pelayanan terakhir Yesus ketika dia berada di Yerusalem.
Yang keenam, minggu penderitaan. Yang ketujuh, kebangkitan sampai kenaikan. Nah, Ibu Bapak, di dalam Lukas ini, marilah di dalam keheningan kebersamaan kita, coba kita sedikit memahami ini kira-kira yang Tuhan kehendaki di dalam peristiwa-peristiwa yang akan kita alami sepanjang kita tidak saling berkomunikasi, kita tidak saling berjumpa, bertemu satu dengan yang lain. Nah, tema renungan kita yaitu berbicara tentang pelayan dan kehormatan. Pelayanan dan kehormatan. Di sini Lukas mencoba menampilkan satu ilustrasi bagaimana ketika kita masuk ke satu tempat, kita katakanlah di pesta, di mana biasanya kalau zaman sekarang ada kode-kode tertentu. Ini orang-orang ini, pejabat kah ini, dan ada tempat-tempat. Dan kemudian dia taruh kalau orang yang menurut mereka tidak sesuai dengan posisi jabatan dia, maka dia akan berada di belakang. Nah, inilah yang kita coba mau bersama-sama hayati. Berbicara pelayanan, maka kita tidak berbicara siapa yang tinggi, siapa yang paling di atas, dan kemudian siapa yang paling rendah. Nah, ada juga ilustrasi mau mengatakan ada orang bisa barangkali dia anggap kita orang yang terhormat, kita taruh di depan. Itu adalah pemberian. Itu yang diinikan di hari yang menghargai adalah manusia. Tetapi ingat, penghargaan oleh manusia bisa kita dihargai, bisa juga membuat kita malu atau kita dipermalukan. Inilah sesuatu yang menjadi bahagian di dalam kehidupan daripada umat manusia. Oleh karena itu, apa yang menjadi tema pelayan dan kehormatan, maka marilah kita masing-masing kita mau melihat di minggu-minggu sengsara ini bahwa Tuhan Yesus yang mau menunjukkan bahwa dengan dari ketinggian dia, dari kemahamuliaan dia, dia mau menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia mau mengambil, memikul akan aib dosa manusia, dan dia harus digantung di kayu salib. Peristiwa ini adalah sangat peristiwa yang selamanya kita harus syukuri. Kenapa kita harus mensyukurinya? Karena dari ketuhanan, keilahian, dan dia mau menjadi manusia, menjadi manusiawi yang biasa yang seperti kita, adalah satu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak terkasih, adik-adik terkasih, mari kita coba mau meneladani, mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Bahwa dia tidak memakai keilahian. Kalau dia memakai keilahiannya, maka setiap ada peristiwa apapun yang ada, dia tinggal membuat mujizat. Samalah pada saat sekarang ini kalau Yesus hadir, kita mau katakan bahwa di dalam nama Yesus maka corona itu hilang, itu akan bisa hilang. Kenapa tidak bisa hilang? Dia Maha Kuasa. Tetapi bukan berarti ketika kita katakan bahwa Yesus bisa menghilangkan, bisa menghapus ini corona, baru kemudian kita bilang, wah sudah, kita kan sudah memiliki Yesus, kita akan memiliki kekebalan. Dan nggak bisa, ibu bapak, saudara-saudara, bahwa peristiwa corona ini itu mau mengajak, mau melihat kepada kita, mau menunjukkan kepada kita adalah manusia yang sangat-sangat lemah. Itulah keterbatasan, ketidakberdayaan sebagai manusia. Dan di detik-detik saat ini mari kita renungkan, kita hayati bahwa bagaimana kita kembali mendekatkan diri kita kepada Dia. Hanya itu. Dan di dalam kita mau mendekatkan kepada diri kita kepada Dia, maka yang diminta adalah kerendahan hati. Berbicara pelayanan, ingat saya mau katakan bukan hanya tugas tanggung jawab para diaken, penatua, pendeta, tetapi tugas pelayanan kita semua sebagai warga jemaat. Ketika kita meneladani, mencontohi Yesus, maka kita mau tidak mau, untuk kita mau meneladani bahwa Dia mau merendahkan hati. Ingat, bukan rendah diri. Kalau rendah diri adalah orang yang minder, rendah diri merasa tidak mampu, merasa diri tidak sanggup. Tetapi orang yang rendah hati adalah selamanya. Bukan berarti kita katakan kita mengalah dan kemudian kita
berada dalam kondisi yang tidak mau lagi berbuat apa-apa. Bukan mengalah diam, tetapi rendah hati adalah kita mengakui, menghargai, menghormati, kita saling melengkapi. Dan jika apa yang kita mau lakukan dan tidak dijawab, saya kira itu adalah peristiwa manusia. Itu mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan masih mau menempatkan ada orang di sekitar kita yang masih berpola hidup seperti yang saya katakan, tidak rendah hati. Jangan kemudian kita mau ikut juga menjadi orang yang menjadi tinggi hati. Tetapi mari kita belajar bahwa melalui sikap tinggi hati orang tersebut, kita banyak belajar untuk kita menjadi rendah hati. Jangan kita menghakimi, jangan kita kemudian mengucilnya, tetapi marilah kita secara perlahan-lahan merubah. Karena dengan kita merubah, dengan menunjukkan sikap keteladanan Kristus dalam perjalanan, di dalam interaksi hubungan kita, maka saya yakin orang itu akan berubah. Kita bawakan, kita gumuli di dalam doa. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kepada kita satu kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati tadi. Ini harus diusahakan, ini harus diupayakan. Dia tidak serta-merta Tuhan berikan aku rendah hati baru kemudian ikut. Tidak, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Ini harus kita usahakan, kita upayakan, kita dalami, kita pelajari, kita terjemahkan secara konkret di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati Ibu Bapak, Saudara-saudara. Amin. Mari kita berada di dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita menjawab firman Tuhan tadi dengan kita memuji Tuhan. Kita bakti 82, siapa yang berpegang. Baiklah jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur dan berterima kasih pada malam hari ini ketika kami diajarkan oleh Lukas di dalam firman-Nya mau mengatakan tentang kerendahan hati, mau mengatakan tentang pelayan dan kehormatan. Artinya bahwa kami diminta untuk kami bersikap sebagai pelayan yang rendah hati, dan kami tidak menuntut kehormatan apapun di dalam hidup ini. Sehingga apa yang kami lakukan semata-mata adalah hanya untuk hormat dan kemuliaan kepadamu. Jauhkan kami ketika kami mampu memiliki motivasi agar kami dihargai, kami dihormati, maka kami melakukan pelayanan itu. Tetapi biarlah kiranya pelayanan itu terus mengalir dalam perjalanan hidup ini, sehingga kami bisa mencontohkan bagaimana pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup ini.
Tuhan menyertai, memberkati kami semua. Bapa Sorgawi, pada kesempatan malam hari ini, ketika bangsa Indonesia diperhadapkan dengan situasi COVID-19, Tuhan, Engkau mau berikan kami kemampuan untuk kami tetap berada di rumah masing-masing, untuk kami belajar bahwa bagaimana kami berinteraksi dengan keluarga, baik kami selaku suami, selaku istri, selaku anak-anak, selaku cucu, anak mantu, sehingga di dalam perjalanan kehidupan kami tetap tinggal di rumah masing-masing. Kami bisa merasakan bahwa tangan Tuhan tiada hentinya menopang dan menguatkan kami, sehingga kami tidak akan menjadi takut dengan peristiwa corona, tetapi kami mampu mau melihat melalui corona ini, kami diajarkan untuk kami makin dekat kepada Tuhan. Begitu juga ya Bapak Sorgawi, ketika kami mendengar berita-berita, baik melalui televisi, melalui medsos, di mana seluruh dunia secara global, baik yang memberikan informasi yang positif dan informasi yang negatif. Tetapi mampukan kami ya Bapa, untuk kami mampu tetap berada di dalam pemikiran yang positif, pemikiran yang senantiasa menopang, menguatkan, sehingga menghasilkan imunitas tubuh kami menjadi kuat, karena kami percaya melalui imun yang ada dalam diri kami masing-masing, maka itu mampu menghalau akan virus-virus COVID-19 tadi, sehingga ya Bapak, kami tidak terjebak menjadi korban yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Tuhan menolong kami. Kami juga mau berdoa untuk upaya-upaya penanggulangan baik oleh negara, bangsa kami, presiden dengan seluruh jajaran-jajaran yang terkait, maupun juga dengan para dokter, para medis, dan juga tenaga-tenaga medis yang ada baik di rumah-rumah sakit, di mana ya Bapak mereka berjuang untuk melayani para pasien-pasien yang datang. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada mereka, Engkau jauhkan mereka dari segala macam virus-virus itu, sehingga mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera sorgawi. Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa ya Bapak, para korban, apakah itu keluarga besar kami, apakah itu teman pelayanan kami, baik pendeta, penatua, yang juga kami sadari mereka alami menjadi korban. Kiranya Tuhan, kami percaya setiap orang yang berserah, berharap, dan beriman kepadamu, maka mereka pasti berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Dan kepada keluarga-keluarga mereka, kiranya Tuhan mau memberikan yang terbaik, sehingga mereka bisa kuat menghadapi peristiwa-peristiwa ini. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang ada di sektor pelayanan 1 sampai dengan 8. Tuhan berkati, Tuhan pimpin sertai mereka yang berada di dalam kelemahan-kelemahan tubuh, sakit penyakit menahun yang mereka derita, mereka alami. Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan jauhkan mereka dari segala wabah virus ini, karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan kami. Keluarga-keluarga kami secara pribadi, lepas pribadi, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Baik kami selaku suami, selaku kepala keluarga, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk kami senantiasa berada dalam posisi kepala keluarga yang penuh bertanggung jawab, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Ketika kami selaku istri, ajarkan kami untuk kami senantiasa bersama-sama dengan suami untuk menopang, menguatkan, melayani suami terkasih dan anak-anak terkasih, sehingga semuanya bisa menghadirkan akan damai dan sejahtera. Jauhkan kami dari sikap hati yang penuh kekhawatiran, keraguan-raguan, tapi mampukan kami selaku ibu, selaku istri, untuk kami dengan tegas mau mengatakan Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami juga selaku anak Tuhan, ajarkan kami untuk kami mematuhi apa yang orang tua senantiasa nasihati kami. Mampukan kami untuk kami menjalankan tugas tanggung jawab mereka, baik ketika kami selaku pelajar, selaku mahasiswa, atau ketika kami sudah bekerja
Biarlah kiranya ya Bapa, selaku anak, kami senantiasa merasakan akan kasih melalui kedua orang tua terkasih kami. Dan juga Tuhan menyertai, memberkati akan masa-masa muda kami. Ketika kami selaku orang tua, selaku oma, opa, opung, eyang, kiranya Tuhan, Engkau kuatkan masa-masa tua kami. Engkau berikan kami hati yang penuh dengan damai sejahtera, hati yang penuh dengan kegembiraan, pemikiran yang penuh dengan sukacita. Sehingga di dalam masa tua kami berada di dalam sukacita surgawi. Inilah syafaat kami ya Bapa, yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus hidup kami, dan yang pernah mengajar kami berdoa bersama. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.